Namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Okay, let's focus on the presentation. Arti kata berbahagia. Kata bahagia di sini tidak menunjuk pada perasaan bahagia yang terasa di hati. Sebenarnya yang tepat adalah blessed, ya. Ini kata diberkati sebetulnya yang tepat. Seperti dalam terjemahan King James Version, National International Version, kemudian American Standard Bible, ya. Ini pakai semua NIV, kemudian IRSB dan lain-lain, ya. Karena kalau kata berbahagia di hati itu ada kontras bagaimana orang berduka cita kok berbahagia, ya. Nah, kata yang tepat itu adalah diberkatilah, ya. Kata berbahagia diberkati di sini tidak menunjuk pada kebahagiaan keadaan diberkati menurut ukuran dunia atau jasmani, seperti kaya, sukses, sehat, dan sebagainya. Coba kontras berbahagialah yang dianiaya ini. Kalau dianiaya kok bisa berbahagia? Nah, berarti ini bukan berbicara tentang keadaan jasmani, tetapi kata berbahagia diberkati di sini menunjuk pada kebahagiaan diberkati dalam pandangan Tuhan. Jadi yang betul itu dalam pandangan Tuhan, ya. Jadi dalam pandangan Tuhan orang-orang yang seperti dalam Matius 5 pasal 3 sampai 12 adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati. Jadi dalam pandangan Tuhan loh, ya, bukan dalam pandangan manusia. Karena kalau pandangan manusia kok aneh ya. Dianiaya kok bisa diberkati gitu ya. Nanti kita juga bedah itu satu-satu ya. Kok orang berduka cita kok bisa berbahagia? Itu kontras. Kalau itu perasaan bahagia itu adalah dalam hati. Ya, jadi ini kata berbahagia itu diberkati dalam pandangan Tuhan. Oke. Nah, bisa saja pandangan Tuhan bertentangan dengan pandangan manusia. Ya. Bisa saja kita miskin, gagal, menderita, dianiaya, lemah dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan Tuhan kita berbahagia, ya. Sebaliknya, kita bisa saja kaya raya, berkedudukan tinggi, sukses, ya, pangkat tinggi, ya. Tetapi dalam pandangan Tuhan kita celaka atau terkutuk, ya. Nah, bagaimana coba contoh yang di dalam Alkitab yang paling jelas, ya.
Contohnya adalah di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ya. Kisah Lazarus dan orang kaya, ya. Yang mana dari mereka yang diberkati berbahagia dalam pandangan manusia? Pasti nih orang-orang dunia katakan ya orang kaya itu, kalau si Lazarus nggak bahagia gitu ya. Tapi coba kalau kita ikutin firman ini, ya, yang mana yang berbahagia diberkati dalam pandangan Allah? Pasti jelasnya adalah Lazarus, ya. Ini kontras sekali. Nah, jadi sekali lagi, diberkati atau berbahagia itu dalam pandangan Tuhan, ya, dalam pandangan Tuhan. Oke, Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ini di Lukas menambahkan, saya menguatkan dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 3 ini, ya. Lalu Timotius juga berkata nih tentang peringatan kepada orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu belum tentu bahagia, ya. Tapi nanti saya akan ada statement setelah ini saya menyatakan. Ini 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Ini kalau dalam terjemahan King James dikatakan mengumpulkan harta untuk kehidupan kekal, ya. Dan untuk mencapai hidup yang sebenarnya itu mencapai kehidupan yang kekal kalau dalam King James Version, ya. Coba ya. Ini 1 Timotius 6 ayat 17. Oke, ini terjemahannya King James dikatakan, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan kekal. Nah, ingat teman-teman semuanya, masa hidup kita di dunia ini sementara, tapi setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan kekal yang menanti kita. Apakah ada di neraka ataupun di surga. Oke. Nah, perhatikan statement berikut. Waspada untuk tidak menarik kesimpulan yang salah. Awas. Tidak berarti bahwa semua orang yang miskin, gagal, menderita, pasti berbahagia, diberkati dalam pandangan Allah. Ini jangan salah mengambil konklusi, ya. Don't take a wrong conclusion, gitu ya. Jadi tidak semua orang miskin, gagal, menderita, pasti berbahagia, diberkati dalam pandangan Allah. Adalah mungkin untuk menjadi miskin, gagal, menderita, dan sebagainya, dan sekaligus celaka, terkutuk dalam pandangan Allah. Contoh, ya, orang miskin menderita tetapi tidak percaya Tuhan, malah menghujat Tuhan, ya. Di negara kita nih banyak, ya, teman-teman, menghujat, ya. Apalagi kalau udah menghujat, termasuk menghujat Roh Kudus, ya saudara. Udah miskin, gak percaya, tapi menghujat Tuhan. Ya itu yang masuk kategori seperti ini, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, juga tidak berarti bahwa semua orang kaya yang sukses, berkedudukan tinggi dan sebagainya pasti celaka atau terkutuk dalam pandangan Tuhan. Ini nggak berarti gitu ya. Bisa saja seorang itu sukses, kaya, berkedudukan tinggi dan sekaligus berbahagia, diberkati dalam pandangan Tuhan.
Contoh di Alkitab banyak sekali ya. Ada Abraham, ada Daud, ada Daniel, ada Yusuf, ada Priscilla dan Aquila dalam Perjanjian Baru. Nah, lalu jangan lupa juga ada Yusuf dari Arimatea nih, yang memberikan kubur kosong bagi Yusuf, bagi Kristus ya. Itu orang kaya ya, anggota majelis dari di Yerusalem ya. Ini orang kaya Yusuf dari Arimatea, orang yang bersedia untuk menanggung resiko. Saat itu Yesus adalah orang yang dikatakan sebagai persona non grata, orang yang dijauhi dan tidak disukai oleh pemerintahan pada waktu itu ya. Tapi orang ini Yusuf dari Arimatea berani menghadap Pilatus untuk minta mayatnya dan kemudian memberikan kubur kosongnya untuk penguburan Yesus. Ini luar biasa ya. Yusuf dari Arimatea, orang kaya tetapi diberkati dalam pandangan Tuhan. Orang kayak gini diingat terus di dalam Alkitab. Mudah-mudahan di Kingdom Family banyak orang yang seperti ini nih, Pak Irwan, Ibu Oli. Oke. Amin, amin. Ada 4 kata penting nih, ada 4 kata penting ya. Berbahagia, diberkatilah, blessed ya. Bahagia diberkati dalam pandangan Tuhan ya. Miskin, poor, King James ini adalah petokos bahasa Yunaninya. Miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa. Lukas 16 ayat 20. Kalau miskin tapi masih punya sesuatu digunakan kata penes atau penikros ya. Ini ada contohnya di Lukas 21 ayat 1-4 dan 2 Korintus 9:9. Itu miskin tapi masih punya sesuatu ya. Tapi kalau miskin udah nggak punya apa-apa itu namanya petokos. Nah, jadi yang kita akan bahas ini petokos ya. Di dalam roh, in spirit. Miskin di dalam roh. Di sini tidak menunjuk kepada miskin secara jasmani atau uang. Kata-kata di hadapan Allah ini kurang tepat, salah penerjemahan ya. Seharusnya in spirit, not di hadapan Tuhan. Jadi seringkali kita di teman-teman tuh kadang-kadang bercanda kalau karena terjemahnya agak salah ya. Sen, kalau lu nggak suka uang, kasih uangnya ke gua dah, kan lu kan mau miskin di hadapan Allah. Jadi ini yang seringkali sambil bercanda gitu ya. Nah, karena miskin di sini bukan berarti miskin secara jasmani ataupun nggak punya uang, bukan. Tetapi miskin di dalam roh. Nah, lalu yang punya kerajaan surga ini adalah akibat dari satu sebab. Jadi kalau Anda dan saya itu miskin di dalam roh, maka kitalah yang punya kerajaan surga. Mari kita bedah malam hari ini satu persatu. Mudah-mudahan kita dicelikan Tuhan ya. Teman-teman, sebetulnya ada 3 golongan manusia nih dalam parameter bicara soal rohani ya. Yang pertama adalah orang yang merasa dirinya kaya di dalam roh, yaitu kaya rohani gitu ya. Seperti orang Farisi ya. Di Lukas 18 ayat 9-12 ya, itu adalah orang Farisi dan orang pemungut cukai. Lalu di jemaat Laodikia. Coba kita perhatikan baik-baik ini. Orang Farisi ini ya. Pernyataannya dia itu loh ya. Dia berkata, Anda bisa baca nanti di Lukas 18 ayat 9-12. Aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini gitu loh, ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, orang Farisi ini bukan saja merendahkan orang-orang lain yang dia anggap berdosa atau jahat, tetapi ia juga memamerkan kebaikan kesalehannya kepada Tuhan. Ya, hebat ya. Kalau dalam ukuran sekarang ini mungkin Bro Irwan atau Bu Oli, banyak kan orang-orang yang kayak gini tuh ngaku, bro, aku nih udah ke tanah suci ya,
Udah 15 kali tahu. Setiap bulan puasa Esther, ya. Kemudian belum puasa 40 hari 40 malam aja. Puasa Daud, ya. Puasa Daniel yang 21 hari. Puasa Esther 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum, ya. Dan memamerkan semua tanda petik seolah-olah kesalehannya, ya, baik kepada manusia maupun kepada orang, kepada Tuhan, itu di hadapan Tuhan, ya. Nah, Wahyu 3 ayat 17 juga sama. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau itu tidak tahu bahwa sebetulnya engkau itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini hati-hati teman-teman, ya. Jangan kita itu masuk golongan yang pertama ini, ya. Lalu ini, lihat. Ini sebenarnya kalau dikasih judul tuh bagus nih, ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 12 tuh, 2 men, 2 prayers, 2 attitude, 2 verdicts, ya. 2 orang, dua jenis manusia, 2 macam doa, 2 macam sikap hati, dan 2 keputusan. Keputusan dari Tuhan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, tapi orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan. Orang Farisi ini orang yang sukses secara baik secara kaya secara jasmani maupun dia itu dalam jabatan status kedudukannya tinggi, ya. Dia berkata, God, thank you God that I'm not like other people, not like him. Tapi orang si pemungut cukai ini menengadah ke atas ke langit aja, dia merasa nggak layak gitu, ya. Ini luar biasa sekali karena dia petokos nih, ya. Nah, golongan orang yang kedua adalah orang yang merasa diri berdosa tapi toh masih merasa dirinya mempunyai kebaikan, ya. Ini termasuk golongan penes atau pentecost, bukan petokos. Ya, mungkin ini adalah golongan yang paling banyak nih terdapat di gereja, mungkin di Kingdom Family atau di FGBFI. Mereka merasa diri sebagai orang berdosa, tapi mereka merasa diri lumayan baik lah, karena mereka masih mau ke gereja, pelayanan, memberi persembahan, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, yang melanggar moral, dan sebagainya. Mereka tidak merasa diri sebagai hitam legam, tapi masih sebagai abu-abu putih berbintik-bintik. Mungkin yang paling banyak ini ya kali ya. Lalu orang yang ketiga nih, orang yang ketiga adalah orang yang merasa dirinya penuh dosa dan sangat sulit bisa berbuat baik. Ya, orang-orang yang masuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya penuh dosa, hitam legam, dan tidak bintik-bintik ataupun abu-abu. Bintik ini bukan bitnik, ya. Ini bintik-bintik. Oke. Bintik. Ya. Bintik-bintik dan tidak abu-abu. Oke, nggak apa-apa, diperbaiki. Nah, coba kita lihat apakah kesalehan kita itu menurut dari pandangan Tuhan itu benar-benar saleh atau benar-benar seperti kain kotor, ya. Yesaya 64 ayat 5b sampai 6 dikatakan, sesungguhnya engkau ini murka, ini bicara kepada Tuhan, sebab kami berdosa, ini orang-orang Israel, ya. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perhatikan baik-baik bahwa Yesaya bukan mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor, ya. Ia juga tidak mengatakan sebagian kesalahan kami seperti kain kotor. Namun ia mengatakan
segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Kalau kesalehan kita itu digambarkan seperti kain kotor, bagaimana dengan dosa kita? Ya. Nah, ini makanya kontras sekali gitu. Kesalehan kita seperti kain kotor, ya. Dosa kejahatan kita digambarkan seperti cairan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan ini pada waktu haid, ya. Pada waktu datang bulan itu gambarannya adalah Anda bisa baca di Yeskiel 36 ayat 17 atau Imamat 15 ayat 20 dan 24. Itu seperti leleran yang keluar dari yang biasa dikeluarkan oleh seorang perempuan pada saat ia mengalami datang bulan. Nah, Roma 7 ayat 18 dan 19. Ini mungkin ini dulu ya. Oke, ini dulu nih. Contoh petokos di Alkitab. Siapa sih petokos di Alkitab itu? Contohnya. Paulus. Setelah ia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, coba ini perhatikan baik-baik. Contoh dari petokos ini. Ini ya, yang Paulus ya, Paulus nih. Roma 7 ayat 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang untuk berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku buat. Ini luar biasa loh. Kita kurang apa? Maksudnya kita terus terang aja mungkin sangat kurang sekali ya dibandingkan dengan Paulus. Paulus yang mengatakan hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Tapi bisa dikatakan bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Lalu kepada anak mentinya Timotius, dia berkata perkataan ini benar dan patut sepenuhnya diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. I am a chief of sinner. Waduh, luar biasa sekali. Bisa nggak kita ngaku kayak gini nih Pak Irwan? I am a chief of sinner. Waduh. Padahal ini oleh orang yang kalau menurut saya dari seluruh rasul dari Tuhan Yesus, dia adalah rasul yang terbesar, ya. Karena 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh dia, ya. Tapi dia mengatakan I'm a chief of sinner. Aku ini yang paling berdosa, ya. Nah, Filipi 3 ayat 4 juga ini Paulus mengatakan demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Ini loh. Tapi kok dia katakan setelah dia mengenal Yesus, ya, ini setelah dia mengenal Yesus dan tumbuh dalam pengertian firman dan kekudusan, ia justru merasa dirinya penuh dengan dosa. Tadi pernyataan dia tadi kan chief of sinner dalam 1 Timotius tadi, ya, dikatakan. Lalu yang kedua, contoh kedua adalah pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia petokos, ya, betul-betul. Lalu anak bungsu yang terhilang di Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari dirinya, katanya betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini petokos, ya, petokos, ya. Orang-orang yang seperti inilah yang punya kerajaan surga, saudara. Oke, ini coba kita lihat.
Karena mereka yang punya kerajaan surga. Why? Orang-orang semacam ini tidak akan berusaha masuk surga dengan usahanya sendiri. Ya. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat kebaikan. Ya. Mereka akan mengemis pengampunan kepada Tuhan. Ya, lalu di Mazmur 123 ayat 1 dan 2 dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan tuannya, tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Jadi orang-orang seperti Farisi ini, dia berusaha untuk masuk surga itu lewat kesalehan. Tadi padahal kita tahu di dalam Yesaya 65 tadi, kesalehan kita itu seperti kain kotor, ya. Lalu alasan yang kedua adalah Kristus datang juga bukan untuk orang yang berdosa, namun bukan untuk orang yang benar, tetapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Ya, Matius 9 ayat 10 sampai 13. Jadi semua orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang untuk semua orang yang berdosa. Anda dan saya orang berdosa. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan dan menerima sanctification, ya, pemurnian demi pemurnian, dan akhirnya hidup kita juga, kalau kita berjalan di dalam ketaatan, kita akan dapat dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, bagaimana menjadi petokos? Pertanyaannya, bagaimana menjadi petokos? Yang pertama, berdoa dengan tekun agar Roh Kudus mengingatkan kita akan semua dosa-dosa kita. Jadi, kalau ada dosa-dosa yang Tuhan tegur, segera kita minta pengampunan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita minta pengampunan. Ingat, Roh Kudus mengingatkan kita akan semua dosa kita. Yohanes 16 ayat 8 berkata, Roh Kudus akan menginsyafkan manusia akan semua dosa. Ya, tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak mungkin jadi petokos. Banyak orang berdosa minta berkat, kesembuhan, bahkan karunia-karunia. Tetapi tidak banyak loh orang meminta terhadap pencelikan terhadap dosa. Kita banyaknya minta berkat-berkat terus, tapi harusnya kita juga minta kepada Tuhan, khususnya Roh Kudus yang di dalam kita, untuk mencelikan semua kesalahan dan dosa kita. Jadi itu baru kita menjadi petokos. Yang kedua, jangan membandingkan dengan orang lain, bro. Ya, orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang pemungut cukai. Seharusnya bandingkan diri kita dengan standar Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya membandingkan dengan standar Tuhan Yesus, Anda dan saya baru bisa menjadi petokos. Ya. Analogi, ya. Kalau kita dulu ulangan dapat 6, teman kita kalau dapat 2, aduh gue rasanya bangga sekali gitu ya. Coba, tapi 6 itu jangan dibandingkan dengan 2. 6 itu harus dibandingkan dengan yang 10 angka yang sempurna. Kalau kita dibandingkan dengan angka yang bandingin dengan orang lain, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 10 dikatakan, 2 Korintus 12 dikatakan, orang yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu adalah orang yang bodoh. Ya, jadi kita jangan menjadi orang yang bodoh, yang maksudnya enggak bijaksana gitu ya. Lalu bagaimana kita menjadi petokos? Yang ketiga adalah belajar firman Tuhan dan bandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan mencelikan sesuai dengan firman Tuhan. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, satu, kita tekun agar Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Yang ketiga, belajarlah firman Tuhan dan bandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita bandingkan dengan seperti kehidupan Paulus, kehidupan Petrus, dan kehidupan para rasul lainnya, Anda dan saya itu semakin dan semakin rendah
hati, ya, semakin miskin di dalam roh, ya. Nggak ada sih yang patut dibanggakan. Nah, ini yang keempat. Bagaimana kita menjadi petokos? Jangan mencari alasan atau kambing hitam untuk menutupi dosa kita atau membenarkan kesalahan kita. Bandingkan Kejadian 3 ayat 12-13 dan 1 Samuel 15. Ini di Kejadian itu bicara masalah Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si setan, ya. Kemudian di dalam 1 Samuel 15 ini nyalahkannya Saul, ya. Saul ditegur oleh Nabi Samuel, dia menyalahkan dan kemudian malah dia ibaratnya membunuh pakai alasan, ya, karena dia bilang ini kambing yang gemuk-gemuk yang dikumpulkan sama dia nggak dibunuhin, sayang gitu ya, untuk Tuhan nanti. Nah, ini juga alasan yang nggak baik gitu loh. Padahal dia udah sebetulnya kuncinya alasannya adalah dia nggak taat firman, tapi dia berusaha untuk menutup-nutupin dosa dan kesalahan dia. Ya. Salah satu cara mencari kambing hitam yang saat ini banyak dilakukan adalah dengan melempar kesalahan kepada, contohnya nih, ini sih yang salah Rojina. Kalau berdusta ada roh dusta nih. Kalau marah ada roh marah. Loh, gimana kok ada roh zina, roh dusta, roh marah kok malah dilempar gitu. Jadi seolah-olah yang berzina, yang berbohong dan yang marah itu nggak berdosa, yang disalahkan roh-rohnya ini gitu ya. Jadi jika hanya menyalahkan roh zina, roh dusta, roh marah dan sebagainya tanpa menekankan kepada orang yang berdusta dan berzina harus bertobat, maka itu berarti mereka hanya mencari kambing hitam. Ya, ini Kejadian 3 ayat 12 dikatakan manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ini saling menyalahkan. Nah, kalau mau jadi petokos, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi petokos adalah ini kesalahanku Tuhan. Aku minta pengampunan daripadamu Tuhan. Aku orang yang berdosa, kayak pemungut cukai. Ya, maka kita bisa jadi petokos. Oke. Itu aja yang mau saya sharingkan. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu mempunyai kerajaan Allah. Kemudian di Matius 5 ayat 3 dikatakan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.